Karena si Habil ini merupakan seorang peternak, Pak. Dia itu banyak ternaknya. Salah satu ternak yang paling dia sayangi adalah domba yang berbulu tebal, putih, gemuk, dan tanduknya bagus. Saking sayangnya si Habil dengan domba tersebut, sampai-sampai dia pernah tidur di kandang domba dengan domba itu. Tidur bareng sama si domba. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah cukup umur. Bisa dilihat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Yang dimaksud cukup umur adalah ketika Ismail berusia 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail yang berusia 13 tahun, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini Ismail bukannya kabur, bukannya ketakutan, tapi malah menguatkan sang ayah. Beliau mengatakan, wahai ayahku, jikalau itu benar perintah Allah, maka laksanakanlah sekarang juga. Sembelih aku saat ini juga, jangan pernah ragu. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Ini luar biasa, Pak, jawaban yang keluar dari mulut anak usia 13 tahun. Ini kira-kira kalau kita yang ngomong sama anak kita begitu bagaimana? Nah, bapak mimpi bapak harus nyembelih kamu. Wah, anak kita lari, Pak. Bilang sama Pak RT, Pak RT, bapak saya udah gila. Mau nyembelih saya. Tapi Nabi Ismail alaihissalam bukannya takut, bukannya kabur, malah menguatkan sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga hati Nabi Ibrahim ketika itu menjadi tambah mantap, ya, mendapatkan perintah dari Allah dan mendapatkan persetujuan dari anaknya yang akan dieksekusi saat itu juga. Akhirnya ke atas bukit sambil membawa pisau yang sangat tajam. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah dibaringkan dan akan disembelih, tiba-tiba Jibril berteriak dari atas langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakannya Jibril takbir, Pak. Kalau kita bagaimana? Woi, jangan dulu disembelih. Malaikat Jibril teriakannya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar takbirnya Jibril, Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya dia menyambung kalimat takbirnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail mendengar takbirnya Nabi Ibrahim, dia pun melanjutkan, Allahu Akbar walillahil ham. Kita ulang lagi, Pak. Jibril tadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sejarah kalimat takbir yang kita kumandangkan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sejarah takbir, Pak, ya. Akhirnya tiga ucapan, tiga zikir yang keluar dari lisan mulia itu diabadikan di dalam tradisi Islam, ya. Nah, Jibril alaihissalam, beliau berteriak karena takut terlambat.
Takut Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dengan buru-buru Jibril pergi ke surga mengambil kambing untuk ditukarkan dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Jibril sampai, Jibril mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Ini ayat Quran ya. Kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Apa itu sembelihan yang besar? Yaitu seekor domba yang diambil oleh Jibril dari surga. Akhirnya Ismail dilepaskan, yang disembelih adalah domba tersebut. Pertanyaannya, itu domba dari surga asalnya di mana? Asalnya dari mana gitu kan? Masa bisa dari yang gaib ditarik ke yang zahir? Ini pasti dari yang alam dunia juga. Ternyata ada riwayatnya di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ternyata Jibril yang domba yang diambil dari surga oleh Jibril itu adalah domba yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil di zaman Nabi Adam alaihi salam. Jadi kan manusia di bumi ketika itu baru 6 orang Bapak Ibu. Si Adam, Hawa, Qabil, Habil, Iklimah, Habuza ya. Nah, Siti Hawa ketika melahirkan pertama langsung 2, Qabil dan Iklimah. Qabil laki-laki, Iklimah wanita yang sangat cantik. Kemudian melahirkan kedua langsung 2 juga, yaitu Habil dan Habuza. Habil seorang laki-laki, anak yang soleh, dan Habuza adalah seorang perempuan tapi tidak cantik. Maka hiduplah di muka bumi ini 6 orang manusia, yaitu keluarga Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika anak-anaknya dewasa, Nabi Adam bingung. Ini bagaimana cara menikahkan mereka? Kan belum ada manusia yang lainnya ya. Maka Nabi Adam mendapatkan perintah dari Allah agar menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi jangan dinikahkan dengan yang lahirnya bersama, tapi dinikahkan secara silang dengan yang lahirnya beda. Akhirnya apa? Dijodohkanlah Qabil dengan Habuza, perempuan yang tidak cantik. Sementara Habil dijodohkan dengan Iklimah, wanita yang cantik. Akhirnya Qabil protes. Wahai ayahku Adam alaihissalam, engkau itu pilih kasih. Engkau menjodohkan kepada Habil wanita yang cantik, tapi engkau menjodohkan kepadaku yang tidak cantik. Aku menginginkan Iklimah. Akhirnya kata Nabi Adam, wahai Qabil, ini bukan dari saya, tapi ini perintah Allah. Akhirnya Qabil tidak terima Pak, walaupun dia sudah tahu bahwasanya itu perintah Allah. Akhirnya Allah memerintahkan perintah baru. Ya sudah Adam, kalau Qabil anakmu tidak terima, maka buat sayembara. Siapa orang yang sedekahnya diterima olehku, maka dialah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Akhirnya Habil mensedekahkan seekor kambing, karena si Habil ini merupakan seorang peternak Pak. Dia itu banyak ternaknya. Salah satu ternak yang paling dia sayangi adalah domba yang berbulu tebal, putih, gemuk, dan tanduknya bagus. Saking sayangnya si Habil dengan domba tersebut, sampai-sampai dia pernah tidur di kandang domba dengan domba itu. Tidur bareng sama si domba, saking sayangnya. Tapi si Habil ini sadar bahwasanya namanya sedekah akan diterima ketika yang disedekahkan adalah harta yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian mengorbankan, menginfakkan, memberikan harta yang paling kalian sukai. Nah, karena si Habil ini orangnya soleh, kemudian dermawan, akhirnya yang dipilih adalah hewan terbaik yang dia miliki, hewan yang paling dia sukai, dijadikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sementara si Qabil kebalikan. Qabil ini dia memang anaknya nggak soleh, ya, bahkan pelit bin Medit bin Bolkoneng bin Mergehese. Wah, itu bahasa Indianya, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya si Qabil ini dia kan seorang petani. Dari hasil taninya yang dia sedekahkan adalah yang paling jelek. Kata si Qabil, yang cakep mah buat pribadi aja, buat sedekah mah yang jelek-jelek aja. Akhirnya dikumpulkanlah Qabil dan Habil. Apakah kalian sudah siap? Maka kata Qabil dan Habil, wahai ayahku, kami sudah siap. Berangkatlah keduanya ke atas bukit. Kata Nabi Adam begini, nanti akan ada api berwarna putih yang akan menyambar salah satu dari persembahan kalian. Barang siapa yang persembahannya disambar oleh api putih, maka itulah yang diterima oleh Allah. Tidak lama mereka menunggu, ya. Ya mungkin kalau orang NU kan sampai ngopi ngerokok, lila amat ya. Kalau Qabil sama Habilnya NU ya. Kalau Qabil sama Habilnya Salafi nggak ngerokok, ngepep. Kemarin kejadian tuh Pak ya, Ustadz Salafi yang mengharamkan rokok ternyata ngepep ya. Ya. Kita kembali. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada api putih dari langit yang menyambar sedekahnya Habil. Kenapa sedekah Habil yang diterima? Karena dia bersedekah dengan harta terbaik yang dia miliki. Akhirnya kata Nabi Adam, selamat wahai Habil, engkaulah yang berhak untuk menikahi Iklimah. Akhirnya lagi-lagi Qabil mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, engkau tidak adil. Ya, kata ayahnya, enggak adil gimana? Ini kan udah persembahan, sayembaranya sudah, Habil yang menang, dia yang berhak menikahi Iklimah. Akhirnya tetap Qabil tidak terima, dia pergi ke dalam gua merenung. Tidak lama iblis datang, Bil, masa gitu aja galau ya, bunuh dong agar engkau bisa mendapatkan pujaan hatimu. Kata si Qabil, wahai fulan, memang kau siapa? Iblis tidak ngaku kalau dia iblis. Dan apa itu membunuh? Qabil belum tahu bagaimana caranya membunuh. Kemudian iblis mencontohkan, begini Qabil caranya membunuh. Iblis mengambil satu ekor burung, kemudian kepalanya diletakkan di atas batu. Lalu iblis mengambil batu lain, dipukul kepalanya sampai hancur, sampai burung itu tidak bisa bergerak lagi. Ini namanya membunuh. Kalau sudah mati, dia tidak bisa bergerak lagi. Engkau bisa menikahi wanita pujaan hatimu Iklimah. Lakukan itu kepada saudaramu Habil. Akhirnya betul, singkat cerita, si Habil dibunuh oleh Qabil dengan batu yang besar. Kemudian Qabil pun menculik Iklimah, dibawa kabur dia. Nabi Adam saat itu sedang haji, ya, jadi tidak tahu permasalahan keluarganya. Kemudian yang tinggal di rumahnya adalah Hawa dan Habuza, 2 orang. Qabil kabur, Iklimah dibawa pergi. Nabi Adam sedih ceritanya, ya. Ini kok anak saya pada begini, ya. Padahal nggak makan duit. Apa yang ngebom itu duit apa? Serangan pajar, ya. Iya. Akhirnya Nabi Adam ketika sedih, Allah berikan kabar gembira dengan hamilnya Siti Hawa, hamil lagi yang kelima. Ya, kemudian lahir, diberi nama Syis alaihissalam. Nah ini Nabi Syis ini yang akan meneruskan kenabian Nabi Adam alaihissalam. Nah singkat cerita kita fokus kepada kambing itu. Ternyata kambing domba itu disambar oleh api putih dan dibawa ke surga. Nah ketika terjadi peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, baru Jibril mengambil kambing itu dan dijadikan sebagai tebusan bagi Nabi Ismail alaihissalam. Itulah sedikit kisah tentang seekor
Berarti kan itu domba pertama di dunia, Pak ya. Di zaman Nabi Adam itu ya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.